Mau turunkan Jokowi, Ketua HMI MPO disleding sesama HMI, hanya cari sensasi. Ditulis oleh Nina Nur dari siwar.com. Presiden Jokowi itu orang baik yang maunya bekerja buat rakyat. Tidak heran jika beliau memegang rekor 5 kali tidak pernah kalah dalam pemilu. Dipilih oleh mayoritas rakyat sejak di Solo, di DKI Jakarta, hingga seluruh Indonesia. Mengapa? Karena punya hasil kerja yang nyata. Walaupun ditakut-takuti pakai narasi Indonesia bubar, dijelek-jelekin, hasil kerjanya dengan narasi rakyat tidak makan aspal. Difitnah secara terstruktur, sistematis dan masif, dengan hoax PKI dan musuh Islam. Namun mayoritas rakyat sulit untuk dibohongi. Pembangunan infrastruktur sudah sangat membantu rakyat hingga ke pelosok Indonesia. Yang tidak suka Jokowi pun jadi dipertanyakan, apa kerugian mereka yang disebabkan oleh Jokowi? Sudah nggak bisa main proyek lagi, nggak bisa korupsi sapi lagi, nggak bisa menciptakan Candi Hambalang lagi? Nah kan? Oleh sebab itu, ketika ada pihak yang mengolok, menuduh bahkan mau menurunkan Presiden Jokowi, ujung-ujungnya malah jadi senjata makan tuan. Sebenarnya kita sudah melihatnya dalam ajang Pilpres 2019. Namun, sepertinya mereka yang suka teriak demokrasi ternyata malah tidak bisa sportif. Sehingga upaya memojokkan hingga menurunkan Presiden Jokowi terus saja ada. Yang masih fresh adalah meme buatan BEM UI yang kemudian disambar oleh pihak-pihak lain yang ikutan menungganginya. Salah satunya adalah Ketua Umum PB HMI MPO, Afandi Ismail. Dia menyatakan mendukung meme Jokowi The King of Lip Service bikinan BEM UI. Afandi pun menyebut Leon Alvinda Putra, Ketua BEM UI sebagai sesama kader HMI. Yang sangat menyolok dari Afandi ini adalah postingannya di akun medsosnya. Ada gambar dirinya dengan tulisan yang provokatif. HMI bersama rakyat memanggil revolusi Indonesia 2021. Jokowi harus turun. Rakyat berdaulat, bentuk pemerintahan sementara, selamatkan demokrasi Indonesia untuk Indonesia mendatang. Kemudian di caption gambar itu juga ada tulisan pakai huruf besar semua. Selamatkan NKRI dari penjajahan oligarki politik dan konglomerasi asing dan asing demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Kayaknya sudah sering dengar yang model-model begini ya. Apakah pernyataan dan ajakan Afandi menurunkan Jokowi ini mendapatkan simpati dan dukungan publik? Ternyata tidak. Para netizen yang mengomentari postingannya itu malah rame-rame menghujat Afandi. Ada yang mempertanyakan rakyat mana yang dimaksud Afandi. Ada yang menyebut Afandi kadrun. Ada pula yang menyebutnya badut dan menuduh Afandi sedang mencari dana. Banyak pula yang menuding Afandi pansos atau panjat sosial. Sebenarnya dari suara para netizen, Afandi sudah kalah sendiri. Kena senjata makan tuan, bisa cuma minta Jokowi turun tanpa memberikan argumen berdasarkan fakta dan data tanpa solusi. Itu sih tidak ada bedanya dengan para kadrun yang demo atau buzzer kadrun di medsos. Namun, yang paling nuampau menimpa Afandi adalah pernyataan dari teman-temannya di HMI. Ketua Umum Pengurus Besar atau PB HMI yang baru saja terpilih dalam Kongres HMI ke-31 di Surabaya pada bulan Maret lalu, Raihan Aryatama, akhirnya memberikan pernyataan resminya. Memang ada semacam dua kubu di HMI, HMI Dipo dan HMI MPO. Ketika terpilih, Raihan menyatakan akan berusaha merangkul keduanya. Apa kata Raihan? Kami menegaskan bahwa itu pernyataan Afandi, bukan sikap PB HMI dan kami tidak bertanggung jawab atas pernyataan dan sikap demikian. Tutur Raihan. Raihan menegaskan bahwa kepemimpinan nasional hari ini merupakan hasil pemilihan yang demokratis dan konstitusional. Kedaulatan adalah amanah rakyat yang tidak boleh diingkari. Karena itu suksesi kepemimpinan nasional yang demokratis harus lewat pemilu, ujar Raihan. Daripada meributkan soal politik praktis, Raihan mengajak semua pihak untuk saling bergotong royong fokus kepada penanganan COVID-19 dan pemulihan perekonomian nasional. Pernyataan lengkapnya bisa dilihat di sini ya. Mak jelap, Afandi tidak diakui dong ya. Tidak hanya dari Raihan, ada lagi dari HMI yang mensleding Afandi Ismail. Formatur HMI MPO, Badan Koordinasi Jawa Bagian Barat, Dede Holidin, menilai pernyataan Afandi itu hanya sekedar mencari sensasi semata. Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI MPO tidak bertanggung jawab atas statement Afandi Ismail yang mengatasnamakan HMI MPO. Itu adalah statement pribadi Afandi dan bukan statement HMI MPO secara keseluruhan, tegas Dede. Dede juga memaparkan bahwa di dalam tubuh PB HMI MPO sedang mengalami dualisme kepemimpinan yang tidak kunjung selesai. Yang satu diketuai oleh Afandi Ismail, satunya lagi diketuai oleh Ahmad Latupono. Pantes dong kalau diduga sekedar mencari sensasi biar terkenal gitu. Dede menyebut bahwa revolusi yang diserukan Afandi cuma sekedar mimpi di siang bolong. Saat ini Indonesia tengah menghadapi pandemi COVID.
Jadi harusnya mahasiswa dan pemerintah saling bersinergi dan fokus mencari solusi, bukan mengeluarkan statement berupa propaganda yang dapat menimbulkan kericuhan baru. Kita ribut-ribut mau apa? Indonesia sedang darurat COVID-19, ujar Dede. Bahkan, Dede menyebutkan sikap Afandi itu berbahaya dan liar, terutama mengatasnamakan mahasiswa. Mak jelap, Afandi disekakmat temannya sendiri di HMI. Itu lebih baik ketimbang dikecam sama orang dari luar HMI. Bahkan, pernyataannya tidak diakui sebagai pernyataan dari HMI. Walaupun jelas-jelas Afandi menulis HMI bersama rakyat. Malu dong ya? Ingat loh, karma sama Presiden Jokowi itu berat. Sudah banyak contohnya. Misalnya mendoakan Jokowi sakit, akhirnya jadi sakit sendiri. Bisa jadi Afandi yang meminta Jokowi turun, malah nanti dianya yang turun sendiri. Cukup begini sajalah komentar saya. Tidak perlu berargumen panjang lebar. Toh dia juga bisanya provokasi tanpa bukti-bukti valid disertai fakta dan data. Cukup diperingatkan soal karma saja. Sudah mulai merasakan sekarang, selalu dari kura-kura. Masih ingat Munarman? Kini polisi beri keterangan. Masih ingat dengan Munarman? Dia adalah mantan sekretaris umum atau Sekum FPI. Munarman ditangkap tim Densus 88 anti teror Polri. Munarman ditangkap Densus 88 Polri di rumahnya di Perumahan Modern Hills, Pamulang, Tangerang Selatan pada Selasa 27 April 2021 sekitar pukul 15.00 WIB. Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadan menyampaikan, Munarman diduga kuat terlibat kasus di 3 daerah sekaligus. Untuk kasus BA di Makassar, kata dia mereka merupakan jaringan kelompok JAD. Jaringan ini biasa dikenal terafiliasi dengan ISIS. BA itu yang di Makassar itu yang ISIS. Kalau UIN Jakarta dan Medan belum diterima. Jelas dia. Nah, bagaimana kabarnya saat ini? Berkas kasus dugaan tersebut yang menjerat mantan Sekretaris Umum FPI Munarman segera rampung. Setelah rampung akan dikirim ke Kejaksaan Agung. Masih dalam proses pemberkasan sedikit lagi, kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadan saat dikonfirmasi wartawan Jumat 2 Juli. Ramadan enggan menjelaskan lebih jauh soal kasus penyelidikan kasus yang menjerat Munarman itu. Dia pastikan proses penyidikan tetap akan berjalan. Iya, proses penyidikan lah. Pokoknya proses masih berjalan, kita tunggu saja, pungkasnya. Sementara itu, Rizik disebut kemungkinan juga akan terseret. Hal ini disampaikan sendiri oleh salah satu pengacara Rizik Syihab yang bernama Sugito Atmo Prawiro. Menurutnya, memang bisa jadi alias ada peluang Rizik ikut diseret ke dalam pengembangan kasus Munarman. Hal itu dinyatakannya dalam sebuah tayangan di kanal YouTube. Dia ditanya apakah kasus Munarman bisa berujung Rizik ikut terseret. Mendapat pertanyaan itu, Sugito Atmo Prawiro tak menampik dengan adanya kemungkinan Rizik akan kembali diperiksa dalam kasus Munarman. Bisa saja terjadi. Saya kira perkara Munarman ini ke Habib Rizik. Soalnya ini ada kaitannya dengan kasus 6 laskar FPI, katanya. Jadi, kalau dilihat Habib Rizik ditahan jadi terdakwa dan Munarman juga tersangka, ini merupakan upaya memecah konsentrasi terhadap kasus KM50. Kan jadi kesulitan karena tokohnya masuk tahanan. Saya pribadi kurang tahu apakah Rizik akan kena masalah besar dalam kasus Munarman ini. Tapi sedikit banyak, pasti Rizik ikut diseret. Kita tahu, Munarman sangat dekat dengan Rizik, sangat dekat malah. Asumsi awam adalah Rizik pasti akan ditanyai dan diselidiki terkait kasus ini. Tapi intinya adalah, seperti yang saya katakan tadi, Rizik ditahan bertubi-tubi lewat berbagai kasus. Sudah jatuh tertimpa gajah. Tapi itu masih lama kayaknya. Itu adalah kartu as untuk menjungkalkan Rizik sampai urat malunya habis tak tersisa. Yang terbaru adalah kabarnya kini Rizik bahkan disebut-sebut terancam terseret dalam pengembangan kasus Munarman. Munarman terseret kasus diduga terkait dengan keterlibatan terorisme. Munarman terseret kasus diduga terkait dengan keterlibatan aksi gerakan pengacau. Sampai sekarang kelanjutannya masih belum diketahui. Sungguh kasihan sekali. Pantas pendukungnya marah dan ngamuk tak jelas. Betapa berat cobaan dan malapetaka yang menimpa imam besarnya yang sangat hebat dan pernah diundang Raja Arab Saudi. Datang satu masalah, selesai, lalu datang lagi masalah baru. Ibarat dia memborong semua tindak pelanggaran yang terjadi. Imam besar yang begitu hebat, sampai-sampai baliho pun disembah. Ternyata nasibnya berubah menjadi mengenaskan.
Rizik dianalogikan sedang menabung bibit masalah dan sekarang semuanya dikembalikan ke dia berikut bunga-bunganya. Ini pun belum full, masih ada yang lainnya. Beginilah kalau arogansi tidak direm, makin digas penuh dan ugal-ugalan. Begitu silap sedikit, terjadilah kecelakaan fatal yang mengerikan. Bagaimana menurut Anda?